City. It's the Tonight Show starring Jimmy Fallon. And now, here he is, Jimmy Fallon. Hey, 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 hey. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan aku Olin di The Tonight Show with Olin. Seperti biasa di malam minggu ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang dapat menjawab pertanyaan pemirsa di rumah. Nah, penasaran kan siapakah bintang tamu utama kita hari ini? Langsung saja kita hadirkan bintang tamu pertama kita, Energi. Halo teman-teman, aku Energi. Nah, bintang tamu kita yang pertama udah ada di hadapan pemirsa nih. Tapi kayaknya pemirsa masih bertanya-tanya sebenarnya siapa sih bintang tamu kita kali ini? Boleh dong kenalan dulu sama pemirsa. Nah, aku itu bersifat abstrak. Jadi abstrak gimana sih? Jadi abstrak itu kayak sulit dibuktikan namun dapat dirasakan gitu keberadaannya. Nah, menurut hukum termodinamika, aku itu bersifat kekal. Aku tuh tidak dapat diciptakan dan aku tuh tidak dapat dimusnahkan. Tapi aku tuh dapat berubah, dapat dikonversikan dari bentuk energi yang satu menjadi energi yang lain. Dengar-dengar energi ini sedang menjalin hubungan dekat ya dengan energi total. Boleh dong dijelasin dulu, sebenarnya siapa sih energi total itu? Jadi total energi itu merupakan hasil penjumlahan beberapa bentuk energi yang berbeda-beda. Total energi itu kan terbagi menjadi dua bagian ya. Nah, dua bagian itu tuh apa aja? Nah, bener banget nih, bentuk energi itu terbagi menjadi dua, yaitu energi makroskopis dan energi mikroskopis. Tadi sempat dimention tentang makroskopis. Siapa tuh sebenarnya makroskopis? Makroskopis tuh dia punya beberapa sifat gitu. Dia itu bergantung kepada beberapa kerangka referensi luar, kayak energi kinetik dan energi potensial. Nah, dia itu berhubungan juga dengan gerak dan pengaruhnya pada beberapa efek eksternal, kayak gravitasi, magnet, listrik, dan permukaan pegangan. Dari penjelasannya nih, ternyata banyak juga ya. Tadi sempat dengar energi kinetik, energi potensial, juga ada dengar makroskopis gitu kan. Boleh dong dikenalin juga. Nah, jadi makroskopis itu terbagi menjadi dua, energi kinetik dan energi potensial. Mungkin aku mau kenalin dulu nih dari energi kinetik itu siapa sih? Jadi energi kinetik itu dia terbentuk karena gerak relatifnya untuk beberapa kerangka acuan. Mungkin kalau dalam persamaan itu bisa disebut setengah mv kuadrat. Lalu ada energi potensial. Dia itu energi yang terjadi akibat elevasinya dalam medan gravitasi. Dia itu bisa dinyatakan dalam persamaan M kali G kali H. Kalau tadi kita ngomongin seputar energi makroskopis nih, pengen tahu juga dong tentang energi mikroskopis. Boleh nggak dijelasin ke pemirsa? Bener, tadi aku nyebut juga mikroskopis. Nah, apa sih mikroskopis itu? Nah, sama kayak makroskopis, dia juga punya beberapa sifat. Dia itu terkait dengan struktur molekul suatu sistem dan derajat reverse molekuler. Nah, dia itu tidak tergantung pada kerangka acuan luar, berbeda dengan makroskopis. Terus, jumlah semua bentuk energi mikroskopis disebut energi internal sistem dan dilambangkan dengan simbol U. Nah, kalau tadi kita kenalan dengan energi, bintang tamu kita yang pertama nih. Kali ini ada bintang tamu kedua kita yang gak kalah spektakuler. Nah, langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita yang kedua. Sambil menyambut nih, lebih enak kalau misalnya langsung aja kita cecarin pertanyaan-pertanyaan pemirsa ya. Boleh dong dikenalin dulu. Kira-kira kamu nih siapa sih? Halo, kenalin, aku internal energi, sebuah sistem dalam molekuler. Wow, dari penjelasan dirinya nih menarik banget ya. Kalau boleh tahu nih, bentuknya tuh kayak gimana aja tuh? Kalau bentuknya itu bisa dalam bentuk energi translasi, energi kinetik rotasi, terus energi kinetik getaran, sama energi putaran. Dari bentuk-bentuknya yang menarik ini, pasti ada bagian-bagiannya dong. Boleh diceritain ke pemirsa bagian-bagiannya tuh kayak gimana aja sih? Kalau bagian-bagian itu ada energi sensibel, terus energi laten, energi kimia, sama energi nuklir. Nah, pastinya memiliki sifat yang berbeda ya pemirsa, energi ini ya. Nah, sebagai seorang energi boleh dong diceritain gimana sih sifat-sifatnya dan mekanikal energi itu seperti apa? Yang pertama, sifat-sifatnya itu ada energi statis sama energi dinamis. Terus kalau energi mekanik itu
energi yang dapat diubah menjadi kerja mekanis secara lengkap. Ya, setelah mendatangkan dua pembicara yang berbeda ya, kali ini aku akan memanggilkan bintang tamu kita selanjutnya nih. Boleh, silahkan masuk. Selanjutnya nih kita akan membicarakan tentang transfer energi. Kira-kira transfer energi itu apa sih? Jadi transfer energi sebagai sebuah kerja adalah proses transfer energi melalui kedudukan sebuah sistem atau objek dengan adanya kekuatan yang bertindak melalui sebuah jarak. Nah, contohnya itu ada proses rising piston, terus ada berputarnya poros, lalu ada sebuah kawat listrik. Nah, itu tadi tuh contoh-contoh energi melewati batas sistem yang berkaitan dengan interaksi kerja. Menarik banget ya penjelasan tentang transfer energi ini, benar-benar insightful buat pemirsa di rumah. Tapi kita nggak tahu nih cara transfer energi itu seperti apa. Boleh dong dijelasin? Kerja ini atau usaha ini dapat dilambangkan dengan dua bentuk. Yang pertama tuh usaha, yaitu hasil kerja per unit massa. Lalu ada power atau daya, yaitu hasil kerja per unit waktu. Seperti itu. Luar biasa ya, malam ini tuh benar-benar spektakuler banget nih bintang tamunya. Tapi masih ada lagi nih bintang tamunya, jadi penonton di rumah tetap stay tune ya, jangan kemana-mana. Langsung aja deh kita panggilin bintang tamu selanjutnya nih. Boleh dong dikenalin dulu dirinya kepada pemirsa di rumah. Halo, aku adalah kerja mekanik. Aku bekerja jika ada gaya dan perpindahan. Jika gaya pada kerja itu konstan, maka persamaannya menjadi kerja sama dengan gaya konstan F dikali dengan perpindahan S. Lalu jika gayanya tidak konstan, maka persamaannya menjadi kerja sama dengan integral dari FDS. Wow, amazing. Boleh dong dikasih tahu juga pemirsa nih syarat untuk melakukan interaksi kerja tuh kayak gimana? Jadi ada dua syarat untuk terjadinya interaksi kerja antara sistem dan lingkungan. Yang pertama, itu tuh harus ada gaya, dan yang kedua harus ada perpindahan. Jadi kalau misalnya ada gaya tapi tidak terjadi perpindahan, itu nggak bisa disebut interaksi kerja. Dan kalau misalnya nggak ada gaya tapi ada perpindahan, itu juga nggak bisa disebut interaksi kerja. Nah, sebenarnya nih bintang tamu kita malam ini itu banyak banget dan semuanya itu spektakuler. Tapi sayang banget ada salah satu narasumber kita yang berhalangan hadir. Jadi langsung aja kita tampilkan videonya. Halo, kenalin aku termodinamika. Jadi, hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh kekekalan energi, di mana energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, apabila kalor atau Q diberikan kepada sistem, dan sistem tersebut melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam atau delta U. Nah, pernyataan tersebut dapat ditulis dengan rumus delta U sama dengan Q dikurangi W. Nah, delta U merupakan perubahan energi dalam yang satuannya adalah joule. Nah, Q adalah kalor atau jumlah kalor dikurangi dengan W atau usaha. Kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum pertama termodinamika adalah pembuatan popcorn, di mana popcorn akan dimasukkan ke dalam panci atau alat masak lainnya yang nantinya akan dipanaskan dengan menggunakan nyala api dari kompor, sehingga biji popcorn tersebut akan meletup-meletup dan berubah menjadi popcorn. Nah, pada proses ini kita asumsikan bahwa popcorn merupakan sebuah sistem, panci sebagai pembatas dua udara dari udara luar, dan nyala api diasumsikan sebagai lingkungan. Nah, karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor akan mengalir dari lingkungan nyala api menuju ke biji popcorn. Nah, adanya pembeda kalor tersebut akan menyebabkan sistem biji popcorn akan meletup gitu. Meletup sehingga mendorong penutup panci. Nah, sehingga keadaan popcorn akan berubah menjadi berkembang. Keseimbangan energi itu merupakan perubahan bersih atau kenaikan dan penurunan dalam energi total sistem selama suatu proses sama dengan selisih antara energi total yang masuk dengan energi total yang keluar dari sistem. Jadi delta E sistem itu sama dengan E in dikurangi E out. Perlu diperhatikan bahwa energi adalah properti, nah di mana nilai properti tersebut tidak akan berubah kecuali keadaan sistem berubah. Nah, oleh karena itu perubahan energi sistem adalah nol jika keadaan sistem tidak berubah selama proses. Juga energi dapat terlihat dalam berbagai bentuk seperti
TN kimia dan nuklir, kinetik, potensial listrik, dan juga magnet. Nah, perubahan energi total suatu sistem selama suatu proses adalah jumlah dari perubahan energi internal, kinetik, dan potensial. Dinyatakan dengan delta E sama dengan delta U ditambah delta KE dan delta PE. Jadi energi itu dapat ditransferkan ke atau dari sistem dalam 3 bentuk. Yang pertama itu adalah perpindahan panas, selanjutnya adalah transfer kerja, dan juga aliran massa. Apa sih sistem stasioner? Nah, jadi sistem stasioner itu tidak ada perubahan di kecepatan dan elevasi, sehingga delta E itu akan sama dengan delta U. Ya, bintang tamu kita luar biasa banget ya. Meskipun berhalangan hadir, tapi tetap bisa menjawab pertanyaan pemirsa di rumah. Selanjutnya nih akan ada bintang tamu terakhir kita sebagai penutup. Boleh efisiensi masuk ke sini. Ya, perkenalkan semuanya, aku adalah efisiensi. Bintang tamu kita yang terakhir ini cukup menarik ya pemirsa. Boleh dong dikenalin dulu sebenarnya siapa sih efisiensi ini? Aku tuh banyak dicari oleh orang-orang sih. Kenapa bisa aku dicari sama orang-orang? Karena kan orang-orang itu butuh aku untuk mengurangi pengeluaran energi mereka gitu. Jadi mereka memakai energi tuh nggak boros-boros banget, dan itu ya bermanfaat biar mereka bayarnya nggak mahal-mahal banget gitu kalau menggunakan barang-barang yang menggunakan energi, ya kan? Iya, jadi gini sobat efisien, aku juga bisa dikenal sebagai output yang diinginkan. Outputnya berupa apa? Berupa energi dibagi dengan inputan berupa energi yang dimasukkan. Nah, kalau dari termodinamika sendiri nih, sebenarnya peran efisiensi itu apa di dalamnya? Aku cukup berperan besar sih dalam termodinamika, karena ini tuh aku menunjukkan bahwa seberapa baik proses konservasi dan transfer energi kita itu tercapai gitu. Aku biasanya kalau di rumah-rumah ya, aku tuh berperan sebagai heater air yang biasa digenteng-genteng, sama generator, pencahayaan, dan peralatan memasak nih. Nah, nggak kerasa banget ya pemirsa, dari tadi kita udah berbincang-bincang nih dengan narasumber kita yang spektakuler dan luar biasa banyak ya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh para narasumber dapat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Olin pamit undur diri, sampai jumpa di Tonight Show lainnya.